Bab 1050. Glenn McComblang kecil. Sama sekali tidak memiliki gen sebaik itu. Ketika Haniluo mendengarnya, dia menatap Gita lalu menatap Glenn, seperti sedang membandingkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengangguk setuju. Benar yang kamu kata, kamu tidak mungkin melahirkan anak setampan ini. Gita. Meskipun Haniluo mengatakan yang sebenarnya, tapi mendengarnya sendiri dari mulut ibunya, Gita merasa sangat masam. Tetapi masam adalah hal yang lain, dia menjelaskan berkata, Glenn baru kembali ke Tiongkok hari ini dan ingin mencariku. Kebetulan aku menjemputnya, nanti aku akan membawanya ke rumah. Jadi, selain mengantarkan makanan hari ini, aku mungkin tidak akan datang lagi. Ibu, jaga ayah dengan baik. Haniluo yang awalnya ingin berterima kasih kepada Audrey Han, tetapi sekarang ketika Gita mengatakan bahwa Glenn adalah anak Audrey Han, dia langsung menganggukkan kepalanya. Baik-baik, kamu temani anak ini main dengan baik. Dia baru kembali, bawa dia ke tempat biasa kita beli makanan kecil dekat rumah kita. Tapi harus pilih-pilih, jangan makan yang di pinggir jalan, kalau tidak anak kecil akan sakit perut, mengerti Gita. Gita menjawab, aku tahu bu, aku mengerti. Bibi Zhou, Glenn tidak pilih-pilih makan, dan lagi Bibi Gita sangat baik pada Glenn, Anda jangan khawatir. Ketika Haniluo mendengar ini, dia langsung tersenyum, oh, lihat anak ini sangat pengertian, sangat pintar, dan juga sangat tampan, orang seperti apa orang tuamu. Haniluo hampir bisa membayangkan seperti apa orang tua Glenn sekarang. Mereka pasti sangat cantik dan tampan, dan juga memiliki IQ yang tinggi. Gita sudah mulai mengemasi barang-barangnya, dan berkata, baiklah, ayah ibu kalian makan dulu, aku akan membawa Glenn keliling. Aku akan datang malam nanti. Glenn ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal Paman Zhou, Bibi Zhou. Aku akan datang menemui kalian di lain hari. Baik. Hati-hati Ceoye kecil, lain kali katana lebih dulu pada paman akan menyiapkan hadiah untukmu. Setelah akhirnya membawa Glenn keluar dari rumah sakit, Gita akhirnya menghela napas lega. Dia membelai kepala Glenn dan berkata dengan lembut, orang tuaku adalah orang yang lebih kasar, tapi sangat ramah. Tidak membuat Glenn takut kan? Glenn menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hangat, Bibi Gita, Paman Zhou dan Bibi Zhou semuanya sangat baik. Glenn sangat menyukainya. Gita tersenyum, mulut yang manis. Lalu dia membungkuk dan menggendong Glenn, Bibi Gita akan membawamu ke rumah sekarang. Setelah itu, Gita membawa Glenn ke rumahnya. Saat dia bersiap untuk memasak, Glenn tiba-tiba menjulurkan kepalanya ke dapur. Bibi Gita, kenapa kita tidak makan di luar? Gita meletakkan sayuran yang ada di tangannya, sedikit bingung, kenapa? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin makan masakan yang dibuat oleh Bibi Gita? Kenapa kamu malah ingin keluar? Sinar mata Glenn terlihat sedikit usil, menyembunyikan HP di belakangnya, Bibi Gita, aku tiba-tiba ingin makan ikan kukus dari restoran XX. Aku baru saja memeriksanya secara online, dan penilaiannya sangat bagus. Ikan dari restoran XX. Gita mengerutkan kening dan dia belum pernah mendengar nama restoran ini. Tepat ketika dia ragu-ragu, Glenn sudah melangkah ke sisinya, dan kemudian memegang sudut pakaiannya dengan pelan. Bibi Gita, ayo pergi, ayo kita pergi. Kita akan kembali saat makan malam nanti, bagaimana? Glenn bersikap manja padanya, bagaimana bisa Gita menolaknya? Dia menganggukkan kepalanya dengan lemas, baiklah, karena kamu ingin makan di sana, maka Bibi Gita akan menemanimu mencobanya hari ini. Iya. Setelah beres-beres, Gita mengajak Glenn keluar. Saat menuruni tangga, Gita bertanya, ngomong-ngomong, Glenn, apakah kamu mengirim pesan ke momimu dan memberitahu dia jika kamu keluar denganku? Jangan membuat momimu mencemaskanmu saat tidak dapat menemukan keberadaanmu. Glenn,
kamu harus tahu, momimu sekarang sedang hamil. Orang hamil tidak boleh cemas, apakah kamu mengerti? Glenn sedang mengetik di ponselnya, aku mengerti Bibi Gita. Aku sedang mengirimkan pesan pada Momi. Melihat bahwa dia memegang ponselnya dan berjanji melakukannya, Gita tidak lagi memperhatikan apa isi yang dikirimnya. Bagaimanapun, dia merasa tenang dengan apapun yang dilakukan oleh Glenn. Ketika berbelok, kebetulan dia bertemu dengan Bibi Zhang di sebelah rumahnya. Bibi Zhang tersenyum ketika dia melihat Gita. Dia melangkah maju dan membuka mulut ingin mengatakan sesuatu pada Gita, tapi langkahnya terhenti karena melihat anak di sebelahnya, bahkan dia lupa apa yang ingin dikatakannya. Ini adalah... Gita Zhou tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Bibi Zhang yang suka bergosip ini, tapi dia juga khawatir dia akan berbicara omong kosong. Jadi dia menjelaskan, Bibi Zhang, ini adalah putra temanku. Hari ini dia baru kembali ke Tiongkok dan main-main ke tempatku. Glenn, panggil Nenek Zhang. Nenek Zhang. Bibi Zhang tertegun ketika dipanggil olehnya, dan dia terus menatap Glenn. Gita meraih tangan Glenn, Bibi Zhang, kami akan pergi menemui anak ini dulu, kami pergi dulu. Setelah itu, Gita pergi bersama Glenn. Setelah berjalan cukup jauh, dia masih bisa mendengar Bibi Zhang bergumam. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang dia gumamkan, Gita tahu bahwa itu jelas bukan kata-kata yang bagus. Abaikan saja dia. Gita naik taksi mengantar Glenn ke restoran yang ditunjuk. Setelah masuk, Glenn membawa Gita mencari pelayan dan mengucapkan beberapa patah kata. Pelayan itu langsung tersenyum dan berkata, kamar VIP No. 3 kan. Silahkan kalian ikuti aku. Kemudian pelayan membawa mereka ke dalam ruangan VIP. Setelah duduk, Gita melihat ke ruangan VIP yang besar dan tertegun menatap Glenn. Anak kecil, kita hanya makan berdua saja. Mengapa kamu harus memesan ruangan sebesar ini? Masih kecil tapi begitu boros bukanlah hal yang baik, walaupun kau memiliki uang. Tapi kamu juga harus hemat sedikit, mengerti? Aku tahu, Bibi Gita, lain kali tidak akan lagi. Gita menjulurkan lidahnya pada Gita, terlihat seperti dia tahu kesalahannya. Jika tahu kesalahan maka bisa diperbaiki, Gita tidak bisa lagi menyalahkannya. Mereka berdua duduk untuk memesan makanan, dan kemudian Gita menyadari kalau Glenn memesan sangat banyak. Jadi dia mengerutkan kening, bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa jika kamu punya uang, jangan boros. Kita hanya berdua, kamu memesan terlalu banyak, bagaimana cara menghabiskannya? Gita tidak mendengarkannya, dan meminta pelayan untuk memesan makanan sesuai dengan jumlah yang dia pesan. Gita menahan amarahnya dan tidak menyemburkan api di depan pelayan. Setelah pelayan itu pergi, Gita baru saja ingin menyela. Glenn, ada apa denganmu? Bukankah kamu baru saja setuju? Kenapa malah? Bibi Gita, kamu akan tahu nanti. Gita tampak bingung. Apa yang dia tahu? Tuan Han, silahkan kemari. Tepat ketika Gita bingung dengan apa yang dimaksud oleh Glenn, pintu ruangan dibuka oleh pelayan. Setelah pintu terbuka, seorang yang cukup tinggi dipandu oleh pelayan berjalan masuk ke ruangan VIP. Pada saat dia melihat orang itu, Glenn merasakan detak jantungnya seperti berhenti. Bagaimana? Mungkin dia bersambung.